makanya penting banget berpikir sebelum bertindak. Apalagi kalau kita ini seseorang yang dengan followers banyak atau kita tuh dikenal orang, bisa dikatakan public figure lah ya. Apalagi kalau misalnya kita melakukan kebohongan di sosial media atau di TV terutama, itu tuh jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Nah plot twist kan akhirnya ketahuan ternyata bohong gitu. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Dihujat sama netizen. Ini termasuk menjadi pembelajaran juga buat aku. Kalau di media itu kalau ngomong harus disaring-saring, karena makin dewasa harusnya kita makin ngerti. Apalagi kalau bohong di media itu bakal dicontoh sama anak kita. Jadi lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada bohong untuk kebaikan di awal tapi ujung-ujungnya jadi bumerang buat diri sendiri. Paham kan maksud aku? Terus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Aku kemarin kan sempat nonton tuh dia di berita rame tuh pas lagi live-nya Papi Daus lagi preskon di kantor pengacaranya. Terus tiba-tiba masuk lah nih, set gitu istrinya, terus nangis-nangis gitu kayak nangis lah kejar gitu. Ya di situ aku jadi merasa kayak dejavu gitu. Dulu anakku dipisahin kan sama bapaknya gitu. Sampai berbulan-bulan loh itu. Ini baru pisah 6 hari. Nangisnya udah sekejar itu. Lah dulu apa kabar anak aku? Iya, kalau aku tuh emang kan sekarang itu kan konten kreator kan. Jadi ya muncul aja ide itu gitu ya. Jadi ya udahlah ya aku kontenin kayak gitu. Emang Papi Daus sendiri yang sudah membongkar gitu ya. Bahwasannya emang anak itu anak adopsi. Jadi ya kalau misalnya aku ditanya bener apa enggak itu anak adopsi, ya iya seperti yang dikatakan oleh Papi Daus gitu. Tapi kan itu bukan dari mulut aku gitu. Yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Ya iyalah, amanat. Amanat Gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita, kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat. Akhirnya anak dibawa, bilangnya sih kangen. Cuman ini udah mau seminggu. Bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik. Dan kami juga punya bukti otentik bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Nanti mungkin selanjutnya bisa tidak menutup kemungkinan kami ajukan ke pengadilan persoalan adopsi anak. Harapan aku ya kasus ini tuh tidak bergulir seperti bola panas, tapi melainkan segera diselesaikan secara baik-baik gitu. Sidangnya udah diem-diem aja, udah supaya beritanya nggak bergulir lagi gitu. Kan kasihan ya yang kayak Bang Ical gitu jadi keikut-ikut dibawa ke bawah-bawah gitu, kayak jadi dibully temennya kan. Apalagi saling membongkar aib gitu. Ingat, Daus Mini itu punya anak, punya keluarga.
karena semua orang itu punya aib. Bedanya mungkin kalau Dosmin ini nutupin aibnya Selfie gitu. Jadi nggak usah saling mengumbar aib kayak gitu. Tapi kata Mbak soal itu tuh acang-acangnya luar biasa ya. Iya. Iya, dia terima. Cie, mantan Cie. Ya nggak usah kayak gitu dong, tadi pegang-pegangan. Cie mantan gue kan, nggak pakai. Depannya ya. Jadi banyak Boleh juga, boleh juga. Ya namanya kita dalam pacaran, hal itu tuh biasa. Namanya kulindon dulu. Istilah orangnya sama-sama menahan diri. Kalau menurut Oma sih biasa aja, namanya orang pacaran itu kan adalah misalnya yang berantem-berantemnya, jadi kita serah aja sama Allah gimananya gitu. Tapi kan kalian lihat sendiri, kalau seandainya dia emang berantem segala macem, tentunya Torik datang juga ke sini kan, berarti silaturahmi kita kan masih berjalan dengan baik. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan. Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi. Dia bercerita kepada saya ada, tetapi sejauh ini menurut saya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mereka mungkin namanya anak muda ada sesuatu yang mungkin apalah istilahnya sekarang. Bagaimana sih? Kadang-kadang mungkin apa yang dia mau nggak dapat, yang ini begini maunya, yang ini begini maunya, mungkin tidak ada belum ketemu. Mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Jadi kalau istilah orangnya apa? Kulindon apa? Adalah curhatnya sedikit, tapi kan kalau si Puji orangnya meskipun dia baru di entertain ini, tapi dia cukup dewasa menyikapi apa yang terjadi di dirinya. Dia bilang ya masalah ini diselesaikan dengan baik, dan bisa aja lah, namanya orang pacaran ya, namanya berantem pasti ada. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga udah ke mama papa, katanya ya ada fix katanya gitu. Nggak ada. Berarti udah free ya sekarang mah. Ya Allah, gratis tuh. Ya minta doanya aja ya. Kan nggak ada yang pengen memulai kalau tahu akan nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya juga makanya kenapa sebenarnya nggak kepengen kebahas-bahas itu, karena kan sebenarnya juga masing-masing tuh nekel perasaan sendiri aja juga kan masih pelan-pelan gitu. Jadi sebenarnya nggak kepengen kebahas-bahas tuh, karena ya banyak lah yang mesti ditata-tata gitu. Yang pasti selalu doa terbaik, selalu mau semuanya baik-baik, mau semuanya bisa ngejalanin nanti yang ke depan yang lebih baik lagi gitu. Jadi minta doanya aja, semoga, maksudnya orang teman-teman juga kalau boleh minta supportnya, tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan, karena kan kayak gini-gini siapa sih yang mau gitu. Dan hubungan makin dewasa tuh makin kesini kan kita makin pinter, makin belajar ya, bukan yang asal-asal gitu diambil keputusannya. Jadi pray for the best ya, kita sebagai orang hanya bisa belajar makin hari makin positif aja gitu. Saya sih nggak pernah mau, kan Mas tahu sendiri ya, aku mah semuanya pasti baik-baik gitu. Cuman pasti kan mungkin ada proses-proses yang mesti dilewatin. Setiap orang kan berbeda-beda cara menenangkan hatinya gitu. Cuman ya yang disayangkan kalau misalnya ambil kesimpulan, oh berarti si ini pasti gini, si ini pasti gini, itu kan disayangkan ya gitu, karena kita juga
aduh siapa sih yang mau gitu. Jadi kalau boleh saling berprasangka baik aja, tapi yang pasti keadaannya semuanya oke, sudah oke. Salah, maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang gimana, hanya memang jalannya memang ya tidak bisa dipaksakan kan udah pernah punya keluarga, pasti pengennya yang inilah, mikirinnya banyak gitu segala macam. Arahinnya malah video-video itu gimana? Itu saya nggak bisa komen, tapi yang pasti apapun yang saya dan bisa lakukan pasti 100% buat Gempi gitu. Jadi ya sebisa mungkin Gempi tetap tidak kehilangan sosok ayah dan ibunya gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, misalnya walaupun misalnya sekarang Gisel punya pacar siapapun itu, selama Giselnya bahagia, saya sih support gitu. Saya sih support dia bahagia, apalagi Gempi harus lebih bahagia. Saya sih nggak pernah ngambil langkah, pokoknya saya maunya baik-baik aja sama semuanya, tapi sekarang udah baik kok. Ya. Cuman kita nggak pernah tahu akan ketemu jodoh yang kayak gimana juga gitu. Kadang kita pikir udah jodoh, ternyata jodohnya sampai di situ ada juga. Itu nggak tahu. We'll never know, nggak tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.